ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin amtahin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah fil hadits sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa inilah kita makhluk yang bernama manusia akan selamat dan bahagia. Baik keselamatan dan kebahagiaan itu kita dapatkan di dunia yang fana ini. Terlebih lagi kebahagiaan dan keselamatan itu kita akan dapatkan di akhirat yang kekal dan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang cerah ini kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya. Kita datang di tempat ini dengan wajah yang berseri-seri,
dan dengan hati yang riang gembira sebagai tanda sukacita atas keberhasilan kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, bulan yang telah menampa jiwa kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Ini Ramadan telah tiada, ia telah berlalu bersama berkah yang ada di dalamnya, dan entah kapankah kita masih berjuang atau berumur panjang untuk bertemu kembali setahun yang akan datang. Mari kita merenung sejenak, mengingat kembali hilal di awal bulan Ramadan. Mula-mula ia tidak nampak, ia seolah-olah hilang bersembunyi di balik bayangan bumi tempat kita manusia hidup di atasnya. Kemudian sedikit demi sedikit ia muncul sebagai bulan sabit, kecil, mungil, ramping, membawa cahaya yang remang-remang. Kemudian dari malam ke malam ia membesar dan semakin membesar sampai menjadi bulan purnama. Kemudian surut mengecil dan mengecil lagi sampai akhirnya menghilang, dan pergilah Ramadan 1446 Hijriah tahun ini diganti oleh bulan baru, dan sekarang kita telah berada di bulan Syawal. Lalu kemanakah kita diantar oleh pergantian bulan yang silih berganti ini? Memang kita semua masih menginginkan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, tapi rasanya tak mungkin kita semuanya bisa bertemu lagi. Pasti di antara kita ada yang segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bulan Ramadan datang lagi kepada kita. Mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin sahabat kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Itulah yang terjadi kepada ibu kita, bapak kita, saudara kita yang Ramadan 1445 Hijriah yang lalu masih bersama-sama kita sholat di tempat ini, duduk di muka di belakang kita di sini untuk mendengarkan khutbah seperti ini. Namun saat ini mereka telah meninggalkan kita semua. Mereka selama-lamanya telah pergi karena mereka sudah berada di alam barzakh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menurunkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya barang sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bukan kami mengajak kita semua meratapi kepergian Ramadan yang meratapi kematian yang pasti datang. Tapi itulah kenyataan bahwa semua atau setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Hidup ini ternyata tidak lama, bisa seakan-akan hanya sekejap saja. Maka sudahkah kita siap berpisah dengan dunia ini? Sudahkah kita siap meninggalkan harta benda yang kita kumpulkan? Sudahkah kita siap meninggalkan rumah kita? Sudahkah kita siap meninggalkan keluarga kita? Wahai kaum wanita, sudahkah Anda siap ditinggalkan suami? Wahai kaum laki-laki, sudahkah kita siap ditinggalkan istri kita? Wahai para orang tua, sudahkah kita siap ditinggalkan anak-anak tersayang kita? Wahai para pemuda, para remaja dan anak-anak, apakah kalian telah siap ditinggalkan orang tua kalian? Dan yang lebih penting lagi, sudahkah sewaktu-waktu kita siap mati mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala yang bisa kita rekayasa dan tak ada yang bisa kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kami tidak mengajak kita untuk meratap, tapi
mengajak kita semua untuk menyadari kenyataan ini bahwa bulan Ramadan telah pergi dan kita belum tentu bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab." Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Quran surat An-Nasr ayat 7-8. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita telah melakukan ibadah di bulan Ramadan, meskipun kita belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Yang pasti, sekarang masih ada waktu. Allah mengarahkan ketika kita sudah menyelesaikan suatu urusan, maka kita harus segera mengerjakan urusan yang lain. Apalagi memang bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan, maka aplikasinya itulah yang harus kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan. Dan sesungguhnya inilah yaitu pasca Ramadan yang menentukan ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil atau tidak. Apakah puasa yang kita lakukan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita setelah Ramadan? Apakah sholat tarawih yang kita laksanakan ada dampaknya? Bacaan Al-Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan apakah ada bekasnya? Atau semuanya itu pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan? Kalau semua itu pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadan, maka itulah yang disenyari oleh Rasulullah SAW. Kami shaimin la salahu min siyamihi ilal ju' wa kami qaimin la salahu min siyamihi ilal sahar. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, dan banyak yang melakukan sholat tarawih juga tak dapat apa-apa kecuali hanya begadang saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan dengan puasa kita telah dilatih untuk hidup dengan sangat berhati-hati, bukan saja dalam persoalan yang makruh dan yang haram, tapi sampai dalam persoalan yang mubah dan halal. Kita tidak saja menjauhi makanan yang haram, tapi kita dilatih mengendalikan diri untuk makan makanan yang halal yang telah menjadi milik kita. Silahkan dibayangkan betapa sangat hebat pendidikan puasa ini. Kalau kita telah mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang halal, maka tentu saja seharusnya lebih mampu untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang jelas-jelas haram. Inilah jalan menuju ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "La yablughu al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ala ba'sabihi hadara mimma bihi ba'su." Tidaklah seseorang bisa mencapai derajat takwa sehingga ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut terjerumus kepada sesuatu yang berbahaya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Puasa juga mengajarkan kita untuk tidak menyepelekan sesuatu yang dilarang meskipun itu sangat kecil atau sedikit. Selama kita berpuasa, kita betul-betul menjaga agar mulut kita tidak sampai kemasukan air meski hanya setetes saja. Subhanallah. Bayangkan dengan puasa sampai sekecil ini kita jaga. Dan yang sangat hebat lagi, dan ini tidak ada kecuali dalam ajaran iman, segala aturan puasa itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau pura-pura berpuasa, padahal kita kalau mau tentu sangat mudah. Mengapa? Karena kita merasa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Kita tak bisa dusta di hadapan Allah, kita tak bisa bersandiwara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa mengantarkan kita sampai pada derajat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya, atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kondisi yang sedemikian amat positif dari ajaran puasa ini tak boleh sirna bersamaan dengan perginya bulan Ramadan. Allah ingin agar kita tetap berhati-hati seperti itu di bulan-bulannya yang lain. Mari kita bayangkan perilaku kehati-hatian yang sedemikian sangat hebat itu, andai kata benar-benar mewarnai kehidupan kita secara umum, Masya Allah, maka betapa indahnya kehidupan ini. Kalau itu terjadi, maka persoalan ekonomi, persoalan kekayaan alam, persoalan lapangan kerja dengan sendirinya tak akan ada masalah. Semua masalah terjadi sesungguhnya adalah karena tak terkendalikannya hawa nafsu.
Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yaktubun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Mereka durhaka dengan banyak berbuat dosa, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Telah sangat nyata bahwa kesulitan dan bahaya yang kita hadapi di daerah kita ini dan juga di negara kita bahkan dunia adalah krisis moral, krisis hati, krisis iman. Kita tidak menderita krisis ekonomi sebenarnya, tapi kita menderita krisis hati. Kita muntah ke belakang karena ilmu pengetahuan dan intelektual, bukan karena kita tak cerdas, bukan karena mata kepala kita yang buta, tapi semua terjadi karena hati yang ada dalam dada itulah yang buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata hati yang buta, bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Dengan puasa, semoga kedua mata hati kita terang. Sebagaimana ketika kita berpuasa, sedikit ada yang mengajak berbuat untuk melakukan dosa, kita pasti akan katakan, saya sedang berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral aidil fitri rahimakumullah. Di samping itu, Ramadan telah mendidik kita, mendidik kebersamaan kita semua. Betapa dengan semangat kebersamaan semuanya menjadi ringan dan penuh berkah. Puasa mudah kita lakukan karena kita lakukan bersama-sama. Sholat tarawih pun mudah kita laksanakan karena kita laksanakan dengan berjamaah di masjid. Zakat, infak dan sedekah serta berbagai amal kebajikan pun kita lakukan dengan semangat kebersamaan ini. Semangat kebersamaan ini kita boleh berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Sholat 5 waktu harus tetap kita laksanakan, lakukan berjamaah di masjid. Adalah sangat aneh bila kita telah berhasil melakukan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid, yang itu hukumnya sunnah, lalu setelah itu untuk sholat wajib, khususnya isya dan subuh, tak kita tunaikan berjamaah di masjid. Ramadan telah mendidik menjadi momentum untuk memakmurkan masjid. Maka salah satu dari hasil pendidikan Ramadan adalah tentang makmurnya masjid-masjid kita. Kalau masjid-masjid kita kembali sunyi dan sepi, maka berarti tak ada bekas yang tinggal dalam kehidupan kita ini. Masjid yang sepi pertanda masyarakat itu hati-hatinya terkunci. Dan bila masjid sepi dan hati terkunci, maka jangan salahkan bila kita menderita kesulitan ekonomi. Bukan karena sumber ekonomi yang sedikit, tapi karena hati kita yang keras dan tandus, maka tanah yang subur adalah benar. Percayalah bahwa masyarakat yang memakmurkan masjid niscaya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat yang berani menelantarkan masjid dan menolak undangan Allah untuk sholat berjamaah di masjid, maka sudah sepantasnya bila mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbukum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menguasai antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepunyaanlah kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan juga telah memberikan pembekalan yang sangat baik bagi kita semua, yaitu pembekalan Al-Quran. Kita rata-rata telah khatam membaca Al-Quran,
membaca dan khatam. Al-Quran harus kita pahami, kita hayati dan kita amalkan sebagai petunjuk dalam keseluruhan detail kehidupan kita. Tak boleh Al-Quran itu hanya kita baca ketika keluarga kita meninggal dunia. Al-Quran pedoman bagi manusia yang masih hidup. Al-Quran juga tak boleh hanya kita buka ketika kita mencari tahu tentang kehidupan akhirat. Justru Al-Quran harus kita buka ketika kita ingin tahu bagaimana seharusnya kita hidup di atas dunia ini. Berkaitan dalam aspek-aspek soal kehidupan ini, kita harus membaca Al-Quran. Soal ekonomi, kita harus membuka Al-Quran. Soal hukum, kita harus membuka Al-Quran. Soal pemerintahan, kita harus membuka Al-Quran. Soal politik, kita harus membuka Al-Quran. Soal pendidikan, kita harus membuka Al-Quran. Soal berkeluarga, kita harus membuka Al-Quran. Dan seterusnya dalam semua hal. Karena dari bagaimana kita masuk WC hingga mengurus negara, Al-Quran telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dan sempurna. Al-Quran adalah surat dari Allah untuk kita. Maka marilah seterusnya kita baca Al-Quran sebagaimana layaknya kita membaca surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi billatil aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan marilah kita mohon ampun atas kekurangan-kekurangannya. Kita juga mari saling memaafkan. Saya undang keluarga, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Maka marilah kita terus bekerja sama dalam kebajikan dan takwa, dan kita jauhi bersekongkol dalam dosa dan permusuhan. Mari kita sama-sama masa depan yang lebih baik. Selamat jalan Ramadan, dan semoga kita masih bisa bertemu kembali di tahun yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal tawwabur rahim. Faqul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'da ahyana wa qasam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru ala jami'i ni'amihi allati khalaqa wa sawwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan tunjibu ilaha min 'adabil nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qurar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha bima amara wa tahu amma nahallahu anhu wa hada. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami sholat dan sujud, hanya kepadamu kami merujuk dan tunduk. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami takut akan azab-Mu, karena azab-Mu pasti menimpa orang-orang fasik. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, dan jagalah kami dengan Islam ya Allah dalam keadaan tidur. Jangan jayakan orang-orang kafir atas kami ya Allah. Ya Allah yang menyelamatkan-Mu dari topan badai dan banjir yang menenggelamkan dunia, yang menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala, yang menyelamatkan Isa dari salib kaum durjana, yang menyelamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan, yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari makar kafir Quraisy. Ya Allah, saat ini saudara-saudara kami di Gaza Palestina ya Allah sedang mengalami penderitaan akibat penindasan yang dilakukan oleh kafir Yahudi Israel. Teguhkanlah iman mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, serta hancurkan pasukan kafir Yahudi Israel melalui tangan-tangan para mujahidin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah yang dengan rintihan hamba lemah yang banyak dosa, lindungilah kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami ya Allah dari berbuat dosa. Jangan segera Engkau lenyapkan hari yang suci ini. Berikanlah waktu kepada kami. Kami masih ingin bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi ya Allah. Kami masih ingin sholat Idul Fitri seperti ini lagi ya Allah. Ya Allah, silakan kami merasa sedih dan duka, dan usirlah kemudahan dari jiwa kami semua. Kami berlindung kepada-Mu dari setiap rasa takut yang mendera. Hanya kepada-Mu lah kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepada-Mu lah kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepada-Mu kami memohon, dan hanya dari-Mu lah semua pertolongan itu ya Allah. Cukuplah Engkau sebagai pelindung kami, karena Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dilanda kesedihan dan musibah, para janda tua, anak-anak yatim, kaum lemah dan para fakir miskin. Anugerah dan kebahagiaan kepada mereka ya Allah di hari yang fitri ini. Siramilah dengan rezeki yang berlimpah dari sisi-Mu yang penuh berkah. Kami lemah dan tak begitu berdaya membantu dan menyantuni mereka semua ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau cabut roh ini dari jasad kami sebelum kami menghantarkan amal soleh untuk kemarin yang terakhir kami. Bagaimana kami tidak menangis pada hari ini ya Allah, sedangkan kami tidak tahu apakah akhir perjalanan kehidupan kami husnul khotimah atau su'ul khotimah ya Allah. Kami melihat nafsu menipu kami dan hari-hari melengahkan kami, padahal maut telah mengepung-epungkan sayapnya di atas kepala kami. Bagaimana kami tidak menangis pada hari ini ya Allah? Bila kami kenal saat menghembuskan nafas yang terakhir, kami tidak dapat menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami menangis karena kegelapan kubur kami ya Allah. Kami menangis karena kesempitan liang lahan kami ya Allah. Kami menangis karena pertanyaan mungkar dan nakir kepada kami yang kami tidak sanggup menjawabnya ya Allah. Kami menangis karena kami keluar dari kuburan kami dalam keadaan telanjang dan hina sambil memikul beban dosa-dosa di atas punggung kami. Lalu kami melihat ke kiri dan ke kanan. Ternyata keadaan kami berbeda dengan keadaan orang lain. Orang lain wajah-wajah mereka terang ceria gembira ya Allah, karena amal-amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Sedangkan muka-muka kami pada hari itu berdebu penuh kelabu dan kehinaan karena banyaknya dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan. Lepaskan kami dari azab-Mu.
Sibukkan kami dengan zikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Saya bilang mereka sebagai mereka menyambut kami sewaktu masih kecil. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan-Mu ya Allah. Balaslah kesalahan mereka dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan kesaliman kami kepada ibu bapa kami selama ini. Andaikan kedurhakaan kami menjadi penggelap dan menghalang rezeki dalam kehidupan kami, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah kami anak soleh dan soleha yang dapat menjaga cahaya dan kemuliaan dunia dan akhirat bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Dan tetapkanlah hati kami atas agama-Mu. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami denganmu. Jadikan amal terbaik kami sebagai penutupnya. Dan jadikan usia terbaik kami sebagai akhir ajal kami. Ya Allah, limpahkan rahmat, ampunan dan hidayah kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahdina bil iman wa aninna bil iman wa sunna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi aswasina. Allahumma barik lana fi auladina ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.